Ayahku adalah Dewa Perang. Bab 349. Pan Siaksia baru saja kesurupan ketika dia mendengar seorang pria berteriak, "Siaksia, saya juga penggemar Anda, haha. Saya mendengar di awal bahwa Anda akan menjadi pahlawan wanita, saya sangat kaya, saya sangat bersemangat. Saya berencana memesan teater ketika film Anda dirilis dan mengundang semua orang untuk menontonnya. Ngomong-ngomong, sudah kubilang padamu, sia-sia. Ada orang bodoh yang benar-benar mengatakan bahwa dia mengambil posisi utama wanitamu dan memberikannya kepada sekelompok orang untuk bermain. Hahaha. Lucu sekali dia berani mengatakan omong kosong seperti itu. Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu memberinya pelajaran." Tiba-tiba, Pan Siaksia merasakan perasaan yang sangat tidak menyenangkan lainnya. Dia melihat ke arah asal suara itu, dan melihat seorang pria mencolok dengan rambut berminyak dan wajah merah muda berteriak penuh semangat padanya. Itu adalah Chen Beixuan. Melihat mata Pan Siaksia yang menakjubkan menatapnya, dia begitu gembira hingga dia berteriak, "Siaksia, saya putra tertua dari keluarga Chen yang berspesialisasi dalam menjalankan taman hiburan. Nama saya Chen Beixuan. Bisakah kita saling mengenal satu sama lain? Aku sudah menyukaimu sejak lama." Melihat Pan Siaksia, yang 10 kali lebih menawan dari Li Ruyue, tulang Chen Beixuan menjadi lunak dan dia benar-benar lupa bahwa dia masih berkencan dengan gadis lain. Meskipun Li Ruyue tidak menyukai Chen Beixuan, dia tidak bisa menahan perasaan masam. Pan Siaksia tersenyum tipis, tidak berkata apa-apa, dan terus berjalan masuk. Masih terlihat khawatir. Awalnya dia tidak suka datang ke tempat ini, karena terlalu umum. Tapi tidak mungkin. Ia kini membutuhkan peran penting untuk menggantikan pemeran utama wanita di I'm So Rich. Kini, kabar bahwa ia kehilangan peran nomor 1 di I'm Rich perlahan menyebar. Mungkin besok, seluruh kota Yunhai akan mengetahuinya. Jika dia tidak memiliki peran penting serupa untuk menggantikannya, dia tidak akan dapat menemukan pernyataan yang baik, dan ketenarannya akan mengalami kemunduran. Peran penting yang mampu menggantikan pemeran utama wanita dalam I'm So Rich diperkenalkan oleh Wang Mingquan dan Tuan Wang. Dia setuju untuk menerima peran ini, jadi wajar saja dia harus datang untuk minum dan bersosialisasi dengannya. Konon investor terbesar memilih tempat ini. Wang Mingquan memintanya untuk datang, dan dia harus datang. Tak lama kemudian, dia diantar oleh beberapa pengawal dan berjalan menuju bagian dalam KTV. Li Ruyue, yang sangat kecewa, menghentakkan kakinya dan mengertakkan gigi. Apa hebatnya, bukankah dia hanya seorang bintang? Kudengar dia adalah sosialita nomor 1 di kota Yunhai, dan dia telah menjual tubuhnya begitu berkali-kali. Begitulah caraku mendapatkan status ini hari ini. Jika aku menjualnya, aku mungkin lebih kuat darimu. Chen Beixuan, yang memiliki ekspresi kecewa di wajahnya, mengangguk, lalu membawa Li Ruyue ke kamar pribadi yang telah dia pesan sebelumnya. Kemudian, dia segera memanggil selusin saudara pembunuh dan mengisi sebuah kotak. Li Ruyue memberitahunya nomor telepon Guan Qianjun. Setelah Chen Beixuan memutar nomor tersebut, dia berkata dengan nada membunuh, "Wah, apakah kamu tahu siapa saya?" Guan Qianjun baru saja menempatkan Li Rumeng di apartemen itu. Qian mengajak Wang Cai dan bersenang-senang dengan bibi Rumeng. Dia menjawab panggilan telepon yang aneh dan mendengar suara aneh menanyakan hal ini, yang membuatnya marah dan lucu. Dia berkata dengan santai, "Kamu tidak punya hak untuk memberitahuku siapa kamu." Lalu dia menutup telepon. KTV di sini. Chen Beixuan, yang awalnya agresif, tiba-tiba tercengang. Dia mengira pihak lain akan langsung ketakutan ketika mendengar pertanyaannya yang mendominasi, sehingga memainkan peran penting dalam membuat pihak lain kewalahan dalam hal momentum. Chen Beixuan memegang ponselnya dan melihat sekeliling dengan tidak percaya. Dia mengerang, "Anak ini sombong sekali. Dia sebenarnya mengatakan bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk memberitahu dia siapa saya. Sebaliknya, kan?" Saudara-saudara di sekitarnya semua berteriak dengan keras, meminta Chen Beixuan untuk segera menelepon lagi, dan mereka harus menipu anak sombong ini dan menanganinya dengan kejam. Jika dia tidak berani datang, cari cara untuk mencari tahu di mana dia berada dan bunuh dia. Seorang pemuda berkumis dan berwajah tegar berkata dengan kejam, "Saya paling suka mencambuk orang seperti ini. Jika saya mencambuknya dari 1.000 pembangkang menjadi 10.000 orang, saya merasakan pencapaian yang luar biasa." Orang ini adalah bos robot KTV dan salah satu teman anjing penting Chen Beixuan, Liu Wei. Sebenarnya, dia bukanlah pemilik KTV ini, tapi anak pemilik. Dia biasanya suka berbuat onar dan telah menindas banyak gadis dengan Chen Beixuan.
Chen Beixuan menelepon lagi tanpa berkata apa-apa. Terputus. Pukul lagi. Tutup telepon lagi. Pukul lagi. Tutup lagi. Wajah Chen Beixuan menjadi semakin jelek, dan dia mengertakkan gigi. Orang ini takut padaku, jadi dia tidak berani menjawab telepon. Jika Guan Qianjun mendengar ini, dia akan tertawa sampai mati. Li Ruyue berkata, saya bisa bertarung. Dia memutar nomor di ponselnya dan segera terhubung setelahnya. Di sana, Guan Qianjun bertanya dengan malas, ada apa? Guan Qianjun, berpura-puralah untukku. Kamu terlihat cantik. Begitu Li Ruyue berteriak, Chen Beixuan meraih telepon. Sekarang, Chen Beixuan lebih membenci Guan Qianjun daripada dirinya. Apakah kamu Guan Qianjun? Beraninya kamu menutup teleponku. Beraninya kamu mengatakan bahwa aku tidak memenuhi syarat untuk memberitahumu siapa aku. Sial. Aku akan memberitahumu sekarang, namaku Chen Beixuan. Tahukah Anda keluarga Jimpan Chen yang terkenal di kota Yunhai? Mereka berspesialisasi dalam menjalankan taman hiburan. Mereka bisa dibandingkan dengan 7 keluarga besar. Saya putra tertua dari keluarga Chen. Aku berjalan dalam warna hitam dan putih. Aku membasuh kakiku dengan lebih banyak air daripada air mandimu. Apakah kamu berani berkomplot melawan pacarku Li Ruyue? Jika kamu punya nyali, datanglah ke ruang robot KTV Lina sekarang. Jika kamu tidak punya nyali, bukakan sebotol Louis ke-13 untukku. Guan Qianjun memotongnya dengan ringan, mengatakan ini, lalu menutup telepon. Chen Beixuan tertegun lagi dan melihat telepon di tangannya dengan tidak percaya, ini. Rasanya puluhan juta kuda rumput dan lumpur menginjak-injak hatiku. Liu Wei bertanya dengan rasa ingin tahu, saya tidak mendengar dengan jelas sekarang. Apa yang baru saja dia katakan? Apa? 13. Apakah dia berani datang? Chen Beixuan menjadi tenang, lalu mengertakkan gigi dan berkata, worry. Dia benar-benar bajingan, dia benar-benar memintaku untuk membukakan sebotol Louis ke-13 untuknya. Apakah ini akan datang? Bu, kamu sombong sekali. Apa kamu sedang menyetir Louis ke-13? Aku jadi enggan meminumnya. Liu Wei tertawa dan berkata dengan sangat berbisa, oke. Dia ingin minum Louis ke-13, kan? Aku akan membiarkan dia meminumnya. Chen Beixuan tercengang, Louis ke-13 sangat mahal. Sebotol harganya lebih dari 100.000 yuan. Apakah Anda bersedia menyerahkannya? Kenapa kamu tidak bisa berpisah? Liu Wei terkekeh, lalu meminta pelayan untuk mengambilkan botol kosong Louis ke-13. Semua orang saling memandang, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan orang ini. Li Ruyue sepertinya telah menebak sesuatu dan menunjukkan senyuman jahat. Sangat. Tidak lama kemudian, pintu kamar mandi terbuka, dan Liu Wei keluar sambil mengocok botol Louis ke-13 di tangannya. Bab 350. Dia bersiul lagi, saudaraku, saya hanya bisa berkontribusi sebanyak itu, hanya setengah botol. Kamu juga harus berkontribusi. Karena si idiot itu ingin minum Louis ke-13, biarkan dia minum sebanyak yang dia bisa. Tiba-tiba, semuanya tertawa. Terutama Chen Beixuan. Sambil tertawa, dia mengacungkan jempol pada Liu Wei, saudaraku, aku punya kamu. Kemudian, setiap orang bergiliran masuk dan berkontribusi. Bahkan Li Ruyue ikut bersenang-senang dan berteriak, berikan ruang untukku. Dia orang terakhir yang masuk ke kamar mandi. Kemudian, seseorang bertanya, apakah anak itu benar-benar berani datang? Chen Beixuan tersenyum sinis, jika dia tidak berani datang, kami akan membunuhnya. Ya, ambil botol Louis ke-13 ini. Liu Wei menunjuk ke botol besar di sudut. Semuanya tertawa. Setelah menunggu beberapa saat, sekitar selusin teman menjadi sedikit tidak sabar, bahkan ada yang keluar sebentar sebelum kembali. Dua dari mereka, dengan senyum cabul di wajah mereka, mengatakan bahwa ketika mereka pertama kali keluar, mereka bertemu dengan seorang gadis dengan pantat dan payudara yang sangat besar di koridor, dan mereka sangat senang untuk menyentuhnya. Dia juga berbicara tentang perasaan dan sebagainya, yang membuat semua orang tertawa, sungguh menyedihkan. Ada begitu banyak pria, tetapi Li Ruyue adalah seorang wanita. Mendengarkan kata-kata ini, dia merasa tidak nyaman, dan melihat mata Chen Beixuan yang semakin tidak senonoh, dia menjadi semakin ketakutan. Dia dengan cepat kehabisan kata-kata untuk menemukan sesuatu untuk dikatakan. Orang dari Guan Qianjun itu, seorang pencuri, mungkin benar-benar tidak berani datang. Dia hanya membicarakannya. Saya akan meneleponnya lagi dan kemudian menggunakan aplet WeChat untuk menemukannya. Akan mudah untuk menemukannya.
Semua orang mengatakan sesuatu yang tidak biasa, lalu pintu terbuka. Seorang pemuda tampan dan gagah muncul. Hei, orangnya cukup banyak. Di mana Louis ke-13ku? Setelah minum, aku membawa orang-orang itu kembali. Guan Qianjunlah yang masuk. Dia menunjuk Li Ruyue dan berkata dengan marah, kamu masih belajar dan bergaul dengan sekelompok orang yang mencurigakan. Kamu ingin aku memukulmu lagi, kan? Kali ini, aku akan memukulmu dengan sepatu kulitku. Begitu saja, di depan banyak orang, aku sangat terluka. Masih kalah dengan sepatu kulit. Li Ruyue menjadi marah karena malu, tiba-tiba berdiri, dan menunjuk ke arah Guan Qianjun. Guan, aku akan membunuhmu malam ini. Kamu sudah selesai berbohong kepada kakakku dan mencoba menangkapku. Teman-temanku ini tidak akan pernah melepaskanmu. Chen Bei. Aku tidak menyangka kalau aku suka makan nasi empuk. Saya Chen Beixuan, pacar Ruyue. Hari ini, saya akan menjagamu dan memberitahu Anda, jangan menjadi orang jahat. Liu Wei juga tertawa, dan senyumnya menyeramkan. Kubilang kakak Guan, apakah kamu tidak ingin minum Louis ke-13? Mereka semua ada di sana, pergi dan minum. Dia menunjuk ke sudut dinding, lalu berkata dengan sedikit galak, kamu harus minum dengan baik. Jika kamu tidak menghabiskannya, kami akan meminumnya untukmu. Guan Qianjun menoleh dan melirik, mengetahui apa itu. Dia tersenyum dan berkata, oke. Nanti, aku akan minum Louis ke-13 yang asli. Bagaimana denganmu, minumlah itu untukku. Sambil menunjuk ke sudut, dia melanjutkan, jika kamu tidak minum, saya akan mencari seseorang untuk meminumnya untukmu. Langsung. Lebih dari selusin pria berdiri dengan suara gemuruh, dengan wajah jahat di wajah mereka, menatap Guan Qianjun dengan mata mematikan. Wah, sepertinya kamu belum pernah mengalami penderitaan di dunia ini. Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu. Apakah kamu masih mengira kamu memiliki 3 kepala dan 6 lengan? Haha. Biarpun si idiot ini punya 3 kepala dan 6 lengan, jumlah kita lebih dari selusin. Berapa banyak kepala dan lengan yang kita punya? Guan Qianjun, idiot. Kamu benar-benar berani datang. Apakah kamu begitu sombong ketika datang? Jika aku jadi kamu, aku akan meminum urin botol besar itu segera setelah aku datang, lalu berlutut dan memohon ampun. Satu demi satu mereka berteriak dengan antusias. Guan Qianjun berkata dengan tenang, kalian idiot yang minum air seni. Saya belum siap untuk minum Louis ke-13. Tidak masalah. Saya masih harus bersiap. Chen Beixuan tiba-tiba berdiri dan membanting gelas anggur di tangannya ke tanah. Dia menyodok keras Guan Qianjun dengan satu jari. Guan, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Kamu tahu, selusin saudara di sekitarku ini semuanya pandai bertarung, dan mereka telah bertarung di seluruh kota Yunhai, dan mereka belum pernah bertemu lawan. Tidak peduli siapa kamu, kamu harus berlutut dan bersujud di depan kami dan menjadi cucu. Segera, kamu akan melakukan hal yang sama. Li Ruyue berkata dengan lantang, Guan Qianjun, kamu sudah selesai. Beraninya kamu menipu adikku dan membiarkan dia berkolusi denganmu untuk mendapatkanku. Kamu tidak menyangka aku menjadi begitu kuat, bukan? Aku telah menemukan sekelompok penduduk lokal paling kuat yang bisa mengalahkanmu sampai mati. Unggul. Seperti seorang jenderal perempuan, dia melambaikan tangannya dengan keras. Semua orang berteriak dan bergegas, lalu pintu dibuka. Dia bahkan ditendang hingga berkeping-keping. Seorang wanita penggoda dengan sosok yang sangat seksi melangkah masuk. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, langsung menunjuk kedua pria itu, dan berteriak dengan marah, itu kamu. Kamu baru saja berani menamparkan pantatku di koridor. Pantat bibi, bolehkah kamu memotretnya? Selusin orang yang hendak memukul Guan Qianjun berhenti satu demi satu, dan dua dari mereka berjalan keluar dengan senyuman di wajah mereka. Hei, apakah kamu di sini? Bukankah aku sudah cukup menyentuhmu tadi? Apakah kamu masih ingin datang dan menyentuhku? Kak, ini yang baru ku bilang, cantik dengan payudara dan pantat besar itu lumayan kan? Dan dia mendatangi kita dan terus menyentuhnya, hahaha. Kedua bajingan itulah yang baru saja mengatakan dengan gamblang bahwa mereka berselingkuh di koridor. Tiba-tiba, raungan yang sangat keras datang dari pintu, persetan, paman. Segera setelah itu, seorang pria pendek bergegas masuk dan tiba-tiba melompat. Segera setelah itu, dua kaki besar menendang dada kedua pria itu dengan keras. Dia menendang mereka begitu keras hingga mereka terbang mundur dan menghancurkan sofa. Tentu saja, rasa sakitnya langsung tak tertahankan. Pria pendek itu mendarat di tanah.
Meski tingginya kurang dari 1,6 meter, namun auranya cukup mencengangkan, terutama matanya yang penuh energi menakutkan. Chen Beixuan, Liu Wei dan lainnya sedikit tercengang. Mengapa Cheng Yaojin tiba-tiba muncul padahal dia seharusnya berurusan dengan Guan Qianjun? Dan Anda menendang dua saudara kita dalam satu gerakan. Liu Wei menunjuk pria pendek itu dan berkata dengan dingin, kamu melon musim dingin yang pendek, beraninya kamu menendang saudaraku. Apakah kamu pikir kamu, seorang pria pendek, masih bisa menghadapi begitu banyak dari kita? Apakah kamu melihatnya? Orang-orang yang berdiri di sini semuanya adalah pria yang bersemangat. Preman terkemuka di industri ini. Saat dia meniup dengan keras, penonton membusungkan dada dengan angkuh. Sungguh kuat, sangat bangga. Chen Beixuan bahkan sesumbar. Itu tidak benar. Kami memiliki selusin saudara laki-laki, banyak di antaranya adalah prajurit pasukan khusus yang telah kembali, dan mereka semua bisa bertarung dan membunuh. Dasar melon musim dingin, jangan berpikir kamu akan mengambil kesempatan untuk menendang kedua saudara laki-lakiku. Beraninya kamu begitu kejam. Hanya kamu satu-satunya, kamu bisa menebangnya sesukamu. Keduanya tertawa, menyebabkan saudara-saudaranya tertawa. Guan Qianjun juga tertawa dan mencibir. Dia dengan tenang melangkah ke samping dan duduk di sofa, menikmati pertunjukan. Tiba-tiba, Chen Beixuan tercengang. Liu Wei tercengang. Saudara-saudara mereka yang tertawa tercengang. Rasanya seperti tiba-tiba jatuh ke dalam gudang es. Karena bersambung,